itu kita menjadi anggota majelis, atau kita ini sebagai aktivis, tidak berjabatan secara struktural, tetapi secara aktual kita memberikan diri di dalam berbagai macam kegiatan gerejawi, bahkan mungkin di luar gereja. Oke, tapi pertanyaannya adalah, apakah itu semua menunjukkan pertumbuhan kita secara rohani ke arah Kristus? Menarik sekali saudara, di dalam bagian ini, ayat-ayat ini menunjukkan sebuah pola hidup orang Kristen yang kristosentris. Kristus yang menjadi pusat. Dan lawan dari kristosentris, Kristus yang menjadi pusat, bahayanya adalah egosentris. Kita yang jadi pusat. Kita yang jadi utama. Kita yang menjadi pribadi yang dijadikan ukuran penentu, bukan Kristus. Nah, saudara, di dalam bagian ini saya ingin berbagi tulisan dari seorang bernama Tim Lai, dan dia kerjasama menuliskan sebuah buku dengan Paul Tripp yang judulnya, kalau terjemahkan, Bagaimana Orang Berubah. Bagaimana orang berubah? Di dalam tulisannya menarik sekali, ada beberapa hal yang menjadi bahaya ketika orang bertumbuh di dalam kekristenan, tetapi bertumbuhnya ke arah yang salah. Seperti layaknya tumor, ada pertumbuhan tetapi tidak diinginkan, dan itu sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tim dan Paul menuliskan beberapa bahaya ketika orang bertumbuh, yaitu ketika orang itu bertumbuh hanya dalam formalitas. Bahaya yang disebutkan oleh Tim dan Paul ini adalah bahaya formalisme. Menarik sekali dia tuliskan dalam bahasa yang sederhana, digambarkan di situ dalam sebuah gereja dikatakan ada orang namanya Jim. Saya harap di kita tidak ada yang namanya Jim, ya, entah Jimmy atau apa. Ini tidak berkonotasi kepada Anda, tetapi Jim di sini dituliskan oleh Tim dan Paul adalah seorang yang dikatakan selalu ada di berbagai macam pertemuan, berbagai macam pelayanan gereja. Jadi kalau mau tahu agenda gereja, lihat saja Jim. Karena di mana ada kegiatan pertemuan, di mana ada pelayanan, Jim ada di situ. Jim menjadi seorang yang begitu sukarela untuk mengambil bagian dalam banyak pelayanan. Dia melakukan begitu banyak pekerjaan di dalam gereja, bahkan ketika gereja mengadakan kegiatan di luar gereja, Jim ada di situ. Tetapi ini yang disayangkan, formalisme, yaitu apa? Ketika dunia Jim, ya, kegiatan Jimmy satu ini dengan Allah itu tidak ada titik temu. Tidak ada pertemuan. Karena apa? Karena semua kegiatan yang dilakukan oleh Jim, semua pelayanan yang dilakukan oleh Jim, sebetulnya itu karena dia memang suka melakukannya. Karena memang itu yang dia nikmati. Ini ada seorang aktivis, mohon maaf untuk teman-teman yang kebetulan mungkin perannya sama, yaitu apa? Dia ini memainkan alat musik. Dan ketika dia memainkan alat musik dalam ibadah, dia bisa memainkan dengan improvisasi yang luar biasa. Dia bisa menafsirkan suasana dan memainkan alat musik itu dengan begitu hidup. Sehingga orang-orang ketika melihat dia memainkan alat musik itu, orang menikmati pujian. Orang merasakan ibadah itu lebih hidup. Tapi dalam satu kesempatan, saya ngobrol dengan dia, dan dia memang mengakui bahwa dia mengatakan, iya Ustaz, omongan musik itu ada benarnya. Kadang saya ini kepikiran, waktu saya melayani sebagai pemain musik, sebetulnya saya ini sedang melayani Tuhan, atau saya sedang melayani diri sendiri. Karena dalam hati memang muncul sebuah perasaan, saya sangat menikmati. Saya senang sekali memainkan musik. Kenapa? Ini hobi saya. Apalagi ketika orang-orang mengatakan, wah, permainanmu ciamik, permainanmu apik. Saya rasanya luar biasa. Saudara, egosentris, kita yang jadi pusat dalam seluruh kegiatan, dibandingkan dengan kristosentris, dua hal yang berbeda. Tetapi tipis perbedaannya. Hanya kita yang tahu motivasi yang ada dalam diri kita. Hanya kita yang tahu, meskipun orang lain melihat berbagai macam aksi kita, seperti orang yang begitu luar biasa aktif di dalam pekerjaan Tuhan. Seperti ada pertumbuhan di dalam aktivitas kita. Tetapi seperti itu hanyalah formalisme. Yang kedua, kalau kita perhatikan, ada juga bahaya legalisme. Di sini digambarkan oleh Tim, ya, dan Paul. Ada seorang, sekali lagi mohon maaf kalau namanya kebetulan sama,
Saya tidak mengarang, tapi saya coba kutipkan tulisan dari Tim dan Paul. Namanya Sally. Ya, jadi sekarang ini yang diambil contohnya perempuan. Sally ini dikatakan adalah orang yang mempunyai daftar, ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sally ini mempunyai sebuah daftar seperangkat aturan, dan itu menjadikan dia seorang yang dengan begitu cepat dan mudah melihat ada orang yang melakukan suatu kesalahan, melanggar. Ada orang yang dianggap taat karena apa? Karena sesuai dengan aturan, daftar yang ada pada dia. Akhirnya orang-orang di sekitar dia mengalami pergumulan setengah mati. Dikatakan bahwa anak-anaknya hidup dengan beban yang begitu berat, karena setiap hal dilakukan anak-anak pasti akan mendapatkan penilaian, salah atau benar. Bagi anak-anak akhirnya muncullah gambaran Allah yang dilayani, Allah yang diikuti oleh Sally. Bagi anak-anak adalah seorang bapak yang kejam, seorang hakim yang menuntut. Sehingga ketika mereka berada di dalam kehidupan rumah bersama dengan ibu mereka, Sally ini, mereka merasa tertekan. Sudah bisa bayangkan ketika anak-anak dalam rumah saja begitu tertekan, apalagi ketika orang bersama-sama di gereja. Satu ketika di dalam sebuah kepanitiaan, ada orang baru yang direkrut untuk ambil bagian dalam pelayanan. Dan orang yang direkrut ini, orang baru ini, newbie ini senangnya setengah mati. Karena apa? Sudah lama dia pengen pelayanan. Dia ingin ikut berbagi di dalam pelayanan di gereja. Tapi ketika dia harus bersama-sama dalam kepanitiaan dengan beberapa orang yang sudah begitu senior, yang sudah tahu dan paham seluk-beluknya berpanitia, mengatur kegiatan gerejawi, maka ketika teman baru kita ini, ya, seorang ibu muda, punya usaha sendiri, bahkan dia adalah manajernya sendiri, maka ketika dia di dalam rapat perdana, rapat pertama, ketika dia melihat suasana rapat, yang satu ngomong, belum selesai sih, satu lagi ikut ngomong, ketuanya itu membiarkan ibu muda baru ini tidak tahan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Sebagai seorang manajer yang biasa rapi dan menangani segala sesuatu dengan terarah, terukur, maka dia mulai berkontribusi dalam rapat. Dan dia mulai berbicara, tapi bicaranya nggak tanggung-tanggung. Kadang lumayan lugas, jelas, tapi kadang pedas. Sehingga ada beberapa orang merasa tidak nyaman. Ada beberapa orang merasa ini orang masih baru, cek ngatur-ngatur, pakai teori beginilah, pakai teori begitu. Karena apa? Karena dia merasa bahwa itu yang seharusnya, yang ini salah, yang itu salah, ini yang benar. Saudara, di dalam kenyataan legalisme, segala sesuatu diukur, segala sesuatu diatur dengan begitu luar biasa ketatnya. Tetapi sebetulnya bukan dilakukan karena taat, tapi lebih karena apa? Karena mereka merasa itu sesuatu yang harus mereka lakukan karena takut, karena daripada ribut. Akhirnya semua teratur, tetapi lambat laun menimbulkan sebuah keadaan yang dingin. Tidak ada semangat di dalamnya karena orang tidak taat sebetulnya. Sudah di dalam perjalanan iman kita sebagai tubuh Kristus, ketika kita bertumbuh, kemana? Ke arah diri kita sendiri, kepuasan untuk diri kita sendiri, aturan-aturan yang kita buat sendiri. Bahaya formalisme itu ada dan sudah terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka dikatakan beribadah dengan begitu mewah dan megah, datang ke rumah Tuhan. Bahkan dalam perjanjian baru pun sama, orang-orang Farisi ditegur dengan begitu keras. Karena apa? Formalisme, legalisme. Mari hari ini kita diajak untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus. Bersama-sama kita, setiap orang mempunyai perannya, setiap orang diberi tempatnya, dan setiap orang diajak untuk terus progres, bertumbuh terus sampai mereka menjadi orang-orang yang matang, yang dewasa. Dan itu semua terjadi ketika kita bertumbuh ke arah Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Bukan di dalam gereja menikmati diri sendiri, memuaskan diri sendiri, tapi justru kita semakin hari semakin meninggalkan keakuan kita, egoismenya kita,
supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara, ketika hari ini di dalam masa pandemi, ada banyak pelayanan yang sebenarnya perlu kita lakukan. Ketika orang-orang terpisah oleh jarak, kita menyebutnya dengan physical distancing, menjaga jarak. Tapi bukan berarti justru kita secara social distancing. Kita harus tetap sebagai sosius, sebagai makhluk, sebagai manusia, kita saling menjaga, saling memperhatikan, saling membantu. Dalam masa pandemi ini sebenarnya banyak pelayanan yang penting untuk kita lakukan. Kita mungkin tidak bisa tatap muka langsung secara fisik berdekatan, tapi kita melalui berbagai macam media sosial, melalui teknologi informasi, kita bisa menyapa mereka, kita bisa menelepon mereka, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan untuk memahami apa yang mungkin mereka hari ini sedang rasakan. Mungkin melalui WhatsApp, mungkin kita bisa menyapa mereka untuk menguatkan, menghiburkan mereka. Dalam masa pandemi ini juga ada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, bukan hanya kesepian, tapi secara fisik mereka memang betul-betul kesulitan. Pekerjaan hilang, tidak punya tabungan. Dalam sebuah kesempatan, ada seorang jemaat sedang lari pagi, olahraga seperti biasa. Jadi dia tidak perlu buru-buru ke toko karena relatif cukup hidupnya. Karena itulah dia punya waktu yang banyak untuk olahraga pagi. Tapi ada satu momen ketika dia berlari, dia melihat ada seorang tua dengan sepeda diparkir di pinggir jalan bersama dengan anaknya yang masih kecil. Ketika mereka sedang berlari melewatinya, sesaat mereka berpikir dan melihat, nampaknya orang itu berjualan belum laku. Maka mereka berbalik arah dan bertanya kepada penjualnya, menanyakan, "Bapak jual apa?" Lalu Pak tua itu mengatakan, "Saya jual nasi bungkus. Sudah laku berapa?" Dia bilang, "Belum ada yang beli." Dilihat bungkusannya begitu sederhana. Maka teman kita ini mengatakan, "Bapak, tolong dibungkus sekian." Lalu dibayarkanlah uangnya. Nah, ketika uang itu besar, tidak ada kembalian, Pak tua itu mengatakan, "Maaf, saya belum punya uang untuk kembalian." Teman kita mengatakan, "Tidak apa-apa Bapak, disimpan saja untuk Bapak." Soalnya ketika dia berbagi, kenapa dia melakukannya? Kenapa dia mengerjakannya? Bukankah menjadi sesuatu yang lebih mudah bagi dia terus berlari, membuat dirinya sehat, membuat dirinya kuat? Untuk apa merepotkan diri dengan urusan orang lain? Tapi justru disinilah dia memahami, ketika dia menjadi seorang yang bertumbuh, menjadi seorang Kristen yang sungguh, dia adalah orang yang bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia harus pada tempatnya dan dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan, dia harus berkontribusi, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang terus-menerus mengalami proses di dalam Tuhan, semakin serupa dengan Kristus, karena didasarkan pada ajaran firman Tuhan yang menolong dan mendorong dia untuk boleh terus diperlengkapi sehingga dia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh imannya sehat, hidupnya jadi berkat. Saudara, bagaimana dengan kita masing-masing hari ini? Ketika Anda dan saya di rumah, atau mungkin masih ada yang punya pekerjaan, bahkan ini tempat yang ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan untuk multimedia, menyelenggarakan kebaktian secara virtual, apa yang sedang kita lakukan hari ini? Kenapa kita melakukannya hari ini? Untuk apa kita mengerjakannya hari ini? Saya ingin mengajak kita coba mengevaluasi dan memeriksa diri dengan tulisan yang saya ingin coba bacakan tentang bedanya tugas dan pelayanan, job and ministry. Apa itu job? Apa itu tugas? Apa itu ministry? Apa itu pelayanan? Beda-beda tipis. Mari coba kita perhatikan, renungkan, dan kita periksa diri kita. Tugas versus pelayanan. Beberapa orang memiliki tugas di gereja, yang lainnya melibatkan dirinya dalam pelayanan. Apakah bedanya? Jika Anda melakukannya hanya karena tidak ada orang lain yang mau melakukannya, itu adalah tugas. Jika Anda melakukannya untuk melayani Tuhan, itu adalah pelayanan. Jika Anda berhenti karena seseorang mengkritik Anda, itu adalah tugas. Jika Anda tetap melayani, itu adalah pelayanan.
Jika Anda melakukannya hanya bila hal itu tidak mempengaruhi kegiatan Anda yang lain, itu adalah tugas. Jika Anda berkomitmen untuk tetap melakukannya, meskipun itu berarti melepaskan yang lain, itu adalah pelayanan. Jika Anda berhenti karena tidak ada yang memuji Anda atau berterima kasih kepada Anda, itu adalah tugas. Jika Anda tetap melakukannya, walau tidak ada seorang pun yang menghargai upaya Anda, itu adalah pelayanan. Sangat sulit memperoleh kegembiraan dari sebuah tugas. Namun hampir tidak mungkin tidak bergembira di dalam pelayanan. Jika kita mengutamakan kesuksesan, itu adalah tugas. Jika kita mengutamakan kesetiaan, itu adalah pelayanan. Sebuah gereja yang biasa-biasa saja dipenuhi orang yang melakukan tugas. Namun sebuah gereja yang besar dan bertumbuh dipenuhi orang yang melibatkan dirinya dalam pelayanan. Di manakah kita berada? Bagaimanakah dengan kita? Jika Tuhan memanggil Anda untuk sebuah pelayanan, jangan perlakukan itu seperti sebuah tugas. Jika Anda hanya mengerjakan tugas, berhentilah dan temukan pelayanan. Tuhan tidak ingin kita terlibat dalam tugas, tapi Tuhan ingin kita bergembira dan setia padanya di dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini boleh bersama merenungkan firman-Mu. Kata-kata manusia yang begitu terbatas telah berhenti. Namun biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus akan terus bekerja dan berkarya di dalam setiap ruang hati kami, sehingga kami boleh belajar bukan hanya untuk mengerti, tapi terlebih lagi kami mentaati, menghidupi, sehingga sungguh Tuhan, ketika Engkau telah menciptakan kami, bahkan menciptakan dan melahirkan baru kembali kami di dalam Kristus, untuk menjadi bagian sebagai anggota tubuh Kristus. Mari Tuhan tolong bantu kami, supaya kami boleh masing-masing menyadari dan menghidupi bahwa kami mempunyai tanggung jawab masing-masing. Setiap orang punya peran, setiap orang diberi tempat dan kesempatan oleh Tuhan untuk berkontribusi. Karena itu Tuhan tolong bantu kami tidak berlomba-lomba dan mencari-cari posisi, tapi biarlah kami dengan sukacita mengambil bagian dalam pelayanan untuk berikan kontribusi kami yang terbaik. Karena itulah persembahan kami, dan itulah menjadi tanda pertumbuhan kami ke arah Kristus. Lalu Tuhan, biarlah Engkau terus sembunyikan kami di balik salib-Mu, dan biarlah Engkau saja yang nampak dan dimuliakan di dalam dan melalui kehidupan dan pelayanan kami. Diberkatilah gereja-Mu di tempat ini, pakailah setiap hamba-Mu, baik pendeta, penatua, dengan semua pengurus komisi, bersama-sama jemaat, menjadi satu tubuh Kristus, sebagaimana kerinduan gereja ini menjadi satu di dalam Kristus, di dalam pelayanan, di dalam kesaksian, di dalam pengajaran. Karena Tuhan melengkapi dan sertai, sebagaimana Engkau Tuhan telah menyatakan firman-Mu, biarlah kami boleh menghidupinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah dan berkat-Mu atas kami semua. Kami serahkan kehidupan kami lebih lanjut dalam tangan kasih-Mu. Demikian terlebih lagi di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, berikanlah kesehatan, berikanlah pertolongan. Bagi mereka yang sedang dirawat, berikan kepada mereka Tuhan berkat dan pertolongan pemulihan. Bagi pemerintah kami di pusat sampai di daerah, Tuhan kiranya juga tolong, supaya mereka boleh mendapatkan hikmat yang dari Tuhan untuk boleh menghadapi kondisi-kondisi yang sedang terjadi, sehingga boleh mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-Mu, biarlah Engkau menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh menghadirkan kerajaan Allah, bukan hanya sekedar dalam diri kami, dalam hidup kami, tetapi melalui diri dan hidup kami. Kehadiran gereja, kehadiran kerajaan Allah sungguh terasa dan dinyatakan di dalam keluarga kami, di tetangga kami, di tempat kami bekerja, di tengah-tengah dunia. Demi Kristus Yesus, Kepala Gereja, kami mohon dan berdoa. Amin. Cek.
Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah dibagikan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, apapun yang kita miliki di dalam hidup kita itu adalah pemberian dari Tuhan. Baik talenta maupun juga materi yang ada pada kita, itu semua berasal dari Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Mari cepat sekalian kita bawakan di dalam doa untuk persembahan dan syafaat kita. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang memeliharakan kami, sehingga kami boleh tetap mengalami berkat-berkat Tuhan, berupa kesehatan di tengah-tengah keterbatasan pekerjaan dan aktivitas. Kami masih boleh Tuhan cukupkan. Maka biarlah Tuhan Engkau terus menolong dan mendorong kami belajar untuk berserah kepada Tuhan dan membawakan segala pergumulan dan segenap usaha pekerjaan di tengah-tengah pergumulan ini di dalam tangan kasih dan berkat Tuhan. Saat ini kami bersama membawakan persembahan yang sungguhnya berasal dari Engkau saja. Kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu, maka biarlah Tuhan berkenan menerima persembahan ini. Pakailah untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, baik dalam gereja-Mu tempat ini, terlebih lagi oleh gereja-Mu untuk memberkati kehidupan di dunia ini. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk para majelis yang mengelola keuangan persembahan ini. Berikan hikmat sehingga boleh dimanfaatkan dengan tepat. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk
pergumulan setiap masing-masing jemaat di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Kami doakan mereka yang dalam kelemahan tubuh, bahkan yang mengalami sakit. Tuhan yang tolong bantu supaya perawatan yang boleh mereka dapat di dalam berkat dan pertolongan Tuhan memulihkan kembali. Pakai keluarga untuk boleh mendampingi, boleh menghibur dan memelihara mereka. Kami juga doakan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang mengalami hambatan dan kesulitan. Mari Tuhan berikan kepada jemaat-Mu ini hikmat dan pertolongan, sehingga kami boleh tetap terawat di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami juga berdoa dan menyerahkan untuk teman-teman yang usaha pekerjaannya boleh dilaksanakan dengan baik, bahkan berkembang dalam masa sulit. Biarlah kami pun boleh ingat dan berbagi dengan yang lain. Inilah masa dan kesempatan di mana kami menjadi satu tubuh Kristus, di mana ada satu yang mengalami kelemahan dan kesusahan, yang lain ikut turut dan mendorong dan membantu. Kami juga mengingat untuk anak-anak kami, baik mereka yang sedang studi di sekolah-sekolah dasar, di perguruan tinggi. Mari Tuhan tolong bantu mereka supaya tetap berproses dengan baik, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang jauh semakin lebih matang di tengah-tengah kesulitan ini. Kami serahkan gereja-Mu khususnya GKR Gracia ini. Bila Tuhan yang tolong bantu supaya di tengah-tengah kondisi COVID mereka diberikan hikmat oleh Tuhan bagaimana merawat jemaat, bagaimana melakukan pelayanan-pelayanan yang bermanfaat. Karena itu biarlah Engkau yang terus menyertai dan melengkapi. Sebagaimana janji-Mu Tuhan, Engkau akan memakai setiap bagian di dalam tubuh Kristus untuk menjadi selalu berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang pada hari ini boleh melayani, mengambil bagian untuk boleh memberkati kami melalui pelayanan kebaktian streaming. Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan hikmat, sehingga apapun yang boleh mereka lakukan memuliakan nama Tuhan dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan terus untuk ibadah-ibadah di masa-masa mendatang selama masa pandemi ini. Kiranya Tuhan terus melengkapi dan memberkati, diberikan kelancaran dan diberikan berkat. Kami doakan dan serahkan dalam tangan-Mu pemerintah kami di pusat sampai di daerah. Kiranya Tuhan juga menolong supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan di dalam melakukan berbagai macam tindakan untuk memulihkan keadaan. Jauhkan niat-niat jahat dari orang-orang yang mengambil kesempatan di tengah-tengah kesulitan ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan dan serukan doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita kembali menaikkan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Doxologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dan lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Saat ini pulanglah dan jadilah duta-duta Allah yang senantiasa memancarkan terang dan garam dimanapun kau berada. Dan arahkanlah pikiran dan hati kau untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih sayang, kemurahan dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus boleh menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terutama jemaat yang ada di rumah, kami mohon maaf karena jaringan internet sempat putus dan juga ada masalah hari ini, agak terlambat dikirim linknya karena juga ada suara, dan kami akan mengirim ulang tatanan ibadah bagi teman-teman yang ada di rumah supaya bisa mengikuti ulang, dan biarlah sungguh-sungguh ini bisa menjadi berkat kita semua, dan juga terus doakan situasi ibadah seperti ini supaya tetap tidak mengganggu kita datang di hadapan Tuhan. Saat ini saya persilakan untuk pengumuman digital untuk di live. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya, Robert. Inilah waktu lisan hari ini, tanggal 9 Agustus tahun 2020. Ini adalah tanggal persembahan tanggal 2 Agustus tahun 2020. Jika terdapat kesalahan, saudara sekalian bisa menghubungi dengan secara online. Sekian waktu minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Sekian, terima kasih pengumuman. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.